Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah masih bersama saya Roni Saputra di Suara TKI. Oke, kali ini guys, Suara TKI mempunyai berita yang mungkin kayaknya dulu pernah membahas ya. Cuman ini kelanjutannya guys, yang mana di sini bertemakan calon TKI sekarang harus hutang bank untuk pembiayaan penempatan dengan bunga 2 kali lipat KUR 11% per tahun. Segini jumlah biaya jadi TKI terbaru 2021. Nah loh, jadi ini untuk teman-teman ya, khususnya mungkin CPMI atau mungkin teman-teman lain yang pengen mendaftar ke Taiwan nanti apabila Taiwan sudah buka. Sebaiknya dengerin baik-baik ya, supaya nanti tidak menyesal dan supaya nanti apabila sudah daftar PT, sudah masuk, sudah diproses, tidak akan bingung. Oke, kita bahas sampai tuntas. Sebelas biaya yang tadinya dibebankan kepada majikan pada 9 April lalu melunak menjadi 6 poin saja. Namun kabar itu hingga sekarang hilang ditelan bumi. Walah, gimana ini Pak Beni ya? Kini baru-baru ini BP2MI meluncurkan pembebasan biaya calon TKI, namun bukan bebas ditanggung negara, melainkan bebas jual aset di rumah karena diharuskan pinjam ke Bank BNI. Waduh, gimana ini maksudnya ya? Makanya simak sampai habis ya, biar jelas guys, biar jelas, benar penting banget ini. Benny Ramdhani mengatakan pinjaman bagi pekerja migran akan diberikan di awal dengan bunga sebesar 11%. Wah, 11% guys. Pernyataan itu disampaikan Benny bersama dengan BP2MI dan Bank BNI yang meluncurkan program kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan pada Kamis malam 12 bulan 8 2021. Pinjaman ini diberikan justru di awal kepada pekerja migran Indonesia, sementara sebelumnya pinjaman ini diberikan di akhir masa kerja, kata Pak Benny. Dalam sistem pinjaman TKI, bunga yang dipatok adalah 11% per tahun. Hal ini melebihi bunga KUR kredit usaha rakyat yang hanya 6% per tahunnya. Selain itu, batas pinjamannya maksimal hanya 50 juta saja, berbeda dengan KUR yang sampai 500 juta. Jangka waktu atau tenor juga cukup sedikit, di mana pinjaman pembiayaan TKI maksimal tenornya hanya 18 bulan saja. Wah, dikit juga ya, cuma 18 bulan. Hal ini banyak mendapat kritikan dari kalangan PMI, dan hal ini seperti postingan PMI Hong Kong kontrak dalam laman Facebooknya. Pernyataan demi pernyataan, rundingan demi rundingan, meeting demi meeting, yang kasakusuk hingga yang terbuka ternyata Anda adalah pecundang. Di tahun lalu Anda marah soal pemerintah bahwa pihak terkait tunduk mendukung ide Anda yang Anda anggap bagus. Zero cost yang Anda maksud ternyata gagal total. Apakah Anda masih bertahan di kursi jabatan Anda? Tulisnya. Menurut Seringatin, program BP2MI ini tidak bisa sama sekali meringankan beban pembiayaan TKI, bahkan bisa menjebak calon PMI pada jeratan hutang dan pembiayaan besar, ujarnya dalam live hari ini.
JPMI Hong Kong meminta pemerintah untuk menurunkan biaya penempatan yang tidak turun malah makin naik, dan juga bebaskan PMI dari jeratan hutang. Sebelumnya Benny Ramdhani, Kepala BPTMI, pernah bilang bahwa calon PMI dari rumah sampai berangkat tidak boleh mengeluarkan biaya sepeser pun. Ternyata yang dimaksud adalah dibiayai bank dan harus membayar cicilan seperti saat ini berjalan. Waduh, ya banyak sekali guys ya yang dikirain gratis itu gratis sepenuhnya, yang ternyata di sini malah justru harus menghutang ke bank ya. Itu justru kan saya rasa sangat ribet ya, berarti kita mempunyai banyak hutang dan bunganya juga ini gimana ya. Oke, kita lanjut saja. Mungkin bagi formal yang akan bekerja di luar negeri, hal ini akan bermanfaat, dimana selama ini biaya besar di bawah ini ditanggung TKI dengan jual aset. Namun mungkin kedepannya bisa saja mengandalkan bank tersebut. Berikut biaya terbaru jadi TKI. Biaya ini mungkin akan lebih tinggi di lapangan. Nah, ini saya akan kasih fotonya guys ya. Yang mana ini adalah foto berkas dari nilai ya, atau ya harga nilai-nilai harga untuk ongkos berangkat ke Taiwan, terus ada juga ke Jepang dan juga Hong Kong ya. Yang mana di sini seperti teman-teman lihat sendiri segitu ya. Jadi, dan ini yang tertulis ya, dan kemungkinan bisa bertambah apabila kita sudah mendaftar, apalagi sudah masuk PT gini gitu sama agensi ya, kita nggak tahu kan. Jadi makanya kepada teman-teman untuk sebelum ingin berangkat ke Taiwan, atau mungkin punya rencana pengen berangkat ke Taiwan, kalau emang tidak mempunyai uang ya, maksudnya tidak mempunyai untuk ongkos, sekedar untuk minjem sana sini, atau mungkin mengandalkan bank ini, saya rasa gimana ya, malah akan bertambah beban ya. Kecuali mungkin Anda emang sudah menyiapkan uang, punya uang tabungan atau gimana, mendingan langsung bayar cash, jadi tenang ya. Ini ya emang istilahnya jarang sih ya yang bayar cash, sebab kan mahal banget. Dan kalaupun ini mengikut seperti yang tertulis di sini, yaitu ikut Bank BNI, dia gimana ya, di sini jangkanya cuman 18 bulan ya. Jadi, dan untuk peminjaman itu minimal cuma 50 juta. Dan di sini dituliskan dalam sistem pinjaman TKI, bunga yang dipatok adalah 11% per tahun. Hal ini melebihi bunga KUR kredit usaha rakyat yang hanya 6% per tahun. Nah, jadi yang BNI ini, yang baru ini berarti lebih besar guys ya, 11%. Sedangkan yang KUR yang dulu, yang kredit usaha rakyat yang dulu itu cuman 6% ya. Jadi saya rasa yang ini lebih berat ya, lebih gede itu bunganya.